Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus membasuh kaki para muridnya sebagai tanda kasih dan pelayanan, dan sebagai tanda kelahiriah penyucian mereka. Ketika Petrus menolak untuk membiarkan Yesus membasuh kakinya, Yesus berkata kepadanya, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah." Saudara-saudari, marilah kita akui kaki kita terkadang tidak bersih. Yesus memanggil kita untuk membiarkan Dia mengasihi kita dengan membasuh kaki kita. Marilah kita merendahkan hati kita sehingga kita dapat menunjukkan kepadanya bagian yang paling buruk dan paling tidak menyenangkan dalam hidup kita. Biarkanlah Dia dengan lembut memegang, membersihkan, dan memulihkan bagian-bagian dari diri kita yang ingin kita sembunyikan dari dunia. Marilah kita persembahkan rasa malu, kegagalan, dan kesalahan kita kepadanya, sehingga Dia dapat menebusnya. Jika kita ingin menjadi murid-murid Yesus, kita harus memperkenankan Dia membasuh kaki kita. Saudara-saudari, pada zaman Yesus, membasuh kaki orang biasanya merupakan tugas yang dilakukan oleh hamba yang paling rendah. Yesus menasihati para muridnya untuk saling membasuh kaki. Kita dipanggil untuk meneladani Yesus dan melayani satu sama lain dengan cara yang sama. Kiranya kita dapat melayani orang lain dalam nama Yesus dengan rendah hati. Marilah kita mencari wajah Yesus dalam diri setiap orang, sehingga kita melayani orang lain. Kita memenuhi perintah Allah untuk mengasihi Dia dengan mengasihi sesama. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Jika kita ingin menjadi murid-murid Yesus, kita harus saling membasuh kaki satu sama lain. Saudara-saudari, jika kita saling membasuh kaki satu sama lain, itu berarti terkadang kita akan menjadi orang yang menerima pembasuhan kaki. Apakah kita terlalu sombong untuk memperkenankan orang lain melayani kita? Marilah kita berusaha untuk merendahkan diri kita sendiri dan memperkenankan orang lain untuk menolong kita dalam pergumulan hidup kita sehari-hari. Kiranya kita memberikan kehormatan kepada orang lain untuk melayani Yesus dalam diri kita. Kita dapat mempraktekannya dengan melakukan hal-hal kecil, seperti menerima pujian dengan penuh keramahan, menerima tawaran bantuan orang lain dengan penuh rasa terima kasih, atau meminta teman untuk mendoakan kita ketika kita membutuhkannya. Jika kita ingin menjadi murid-murid Yesus, kita harus memperkenankan orang lain membasuh kaki kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda